menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Tetap bersukacita. Puji Tuhan. Hari ini merupakan minggu terakhir tahun 2024. Karena kemurahan Tuhan kita boleh ada. Karena kasih setia Tuhan. Sehingga kita boleh
berada di tahun 2024 di minggu terakhir karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, dan kita akan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025 dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kita tinggikan, hanya nama Tuhan yang kita agungkan, sebab Dia layak untuk menerima pujian, penyembahan dan syukur kita. Mari kita siapkan hati kita, biarlah hidup kita tetap terarah dan tertuju kepada Tuhan. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ada karena kemurahan-Mu. Kami kuat, kami sehat karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami hari ini, ibadah kami Tuhan, biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami, sebab hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan. Dan biarlah Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan tayangan ini. Kami diberkati dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, umat-umat Tuhan dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan sertai sehingga kami dapat sama-sama memuji, mengagungkan Engkau. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau dan menyerahkan ibadah kami. Jadilah seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita muliakan dan sembah Tuhan. Bagi Yesus puji hormat dan
dahsyat, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Sepanjang haleluya tahun 2024 ini, kami ada di minggu yang terakhir. Kami mau berkata terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu akan beribadah. Kami umat-umat-Mu akan meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Bapa. Beri motivasi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami dalam menghampiri Tuhan pagi hari ini. Sehingga kehadiran kami tidak akan menjadi sia-sia. Ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus akan terus menjadi bagian setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak kami yang sudah hadir. Haleluya, Tuhan berkati kami. Roh puji-pujian dalam setiap hati kami untuk mau menyembah, memuliakan Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kati umat-umat Tuhan, jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, percepatkan langkah mereka untuk kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami, biarlah jadi di dalam kehendak dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami siap bersorak, meninggikan Engkau dan memulaikan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang mari lambaikan tangan kita. Amin. Haleluya. Ada tangan kecil di atas ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik memelihara hidup kita. Kita ada di minggu akhir tahun 2024. Kita mau terus bernyanyi berglori bagi Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan sudah menebus hidup kita. Mari tetap setia memuji mengagungkan nama Tuhan. Mari bernyanyi dan berglori bagi Tuhan sambil beri salaman satu dengan yang lainnya. Katakan, karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Haleluya. Kasih senyum yang manis, wajah sukacita. Haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory.
Tuhan, pagi hari ini saya buka ruangan kesaksian. Kalau hari Rabu lalu ada ruang kesaksian, kali ini saya buka ruang kesaksian bagi satu keluarga atau anak muda mungkin, pemuda remaja yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang sudah dirasakan sepanjang tahun ini. Saya serahkan, saya berikan kesempatan, kita lakukan pujian. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan membangkitkan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Shalom. Shalom. Ya, selamat Natal. Kami dari pelosok pedesaan, dari Mamasa, kami kebetulan ke Kota Mamuju membantu banyak petani nenas yang ada di Mamasa untuk pasarkan di daerah Mamuju sini. Tetapi dalam hidup kami sebagai orang tua dari pelosok pedesaan, selalu mau mengutamakan Tuhan. Beberapa gereja yang saya lewati di jalan, karena saya tahu gereja Pantekosta di Indonesia di sini ada Roh Kudus di sini. Di gereja-gereja dimanapun gereja ada, Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus juga ada di sana. Tetapi belum tentu di sana ada Roh Kudus. Yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah Roh Kudus. Karena saya yakin dan percaya di sini, di gereja Pantekosta di Indonesia ini ada Roh Kudus. Sehingga saya bilang beberapa gereja saya lewati karena saya tahu di sini ada Roh Kudus. Mungkin cuma ini yang saya bisa saksikan buat Bapak Ibu, keluarga besar, jemaat yang ada di sini. Bahwa sekalipun perjalanan kami seperti ini, tetapi dalam hidup kami sebagai orang tua mau selalu mendahulukan Tuhan. Demikian saya sampaikan selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Terima kasih buat pengacara yang membuka ruangan kesaksian. Terima kasih, shalom. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat beribadah Pak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan.
sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Selalu baru dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Saudara, kita bagi berdiri, kita lakukan pujian ini, haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus baik, kasih setianya tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu mengeratkanku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru dalam hidup kita, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu mengeratkan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat-erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kasih setia Tuhan limpah dalam hidup kami. Haleluya. Apa yang Tuhan Yesus baik dalam hidup kami, amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita melangkah di tahun 2025. Banyak perkara yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau bersyukur sebab Dia telah lahir. Dia hadir untuk menebus hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Semua karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Seumur hidup kami menyembah dan mengagungkan Engkau. Sebab sungguh Tuhan telah menebus hidup kami, telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami dapat mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memuji, memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Biarlah Tuhan melawat dan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu dalam hati kami. Tuhan akan mengubahkan
menjamah, memberi jalan keluar, mengatasi setiap pergumulan hidup yang kami alami. Memberkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan diam dengan tenang mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini tanah hati kami. Biarlah Engkau taburi dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat pagi. Selamat kita dihimpunkan oleh Tuhan di minggu yang terakhir dari tahun 2024. Itu akan segera berlalu, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak berlalu dari hidup kita. Selalu baru tiap-tiap hari kita nikmati. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Temukan pembacaan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, kita akan membacakan kebenaran firman Allah di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah dapatkan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan baca ayat 6, kekasih baca ayat 7 dan seterusnya nanti. Ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. 3. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. 3. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 3. Kita baca bersama. 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kebenaran firman Allah kita sudah baca, dan firman Allah katakan, berbahagia ia yang membaca, bahkan ia yang mendengarkan dan yang melakukan firman Allah. Puji Tuhan, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, tentunya kita siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Allah, dan siap untuk melakukannya. Karena apa? Ketika kita mendengar firman Allah tetapi kita tidak lakukan, dan tentunya kita lakukan bukan kehendak diri kita, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita
untuk dapat melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar di dalam kehidupan ini, sehingga kita lakukan itu dan kebahagiaan menjadi milik kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah pagi hari ini dikatakan kesaksian tentang anak Allah. Di dalam terjemahan lama saya ingin bacakan, saya catat di sini. Terjemahan lama demikian firman Tuhan. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang sudah datang dengan air dan dengan darah, yaitu Yesus Kristus, dan bukannya dengan air saja, melainkan dengan air dan dengan darah, karena roh itulah yang benar. Di dalam Yohanes 19 ayat 34 dan 35. Saya minta tolong Pendeta Max tolong bacakan Yohanes 19 ayat 34 dan 35. Haleluya. Haleluya. Kebenaran, kesaksian tentang air dan darah. Ketika Yesus ditombak, kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Allah bahwa air dan darah keluar. Dan itu membuktikan, orang yang melihat itu membuktikan bahwa orang ini adalah anak Allah, orang yang benar. Nah, kekasih di dalam Tuhan, kita membaca kebenaran firman Allah ini, bahwa Allah mempunyai kesaksian, dan ketika kesaksian Allah Bapa di surga dinyatakan bahwa Yesus adalah anaknya, dan seseorang yang tidak percaya kepada anaknya, dikatakan firman Allah membuat Allah sebagai pendusta. Karena apa? Allah mengatakan Yesus adalah anaknya. Tetapi kalau seseorang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, membuat Allah di surga menjadi pendusta. Tetapi kita percaya, saya yakin seberapa banyak kita yang hadir saat ini, kita akui dan kita aminkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Amin, kekasih. Yesus adalah anak Allah. Dia telah tinggalkan taktanya. Dia datang ke dalam dunia. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia dilahirkan di kandang yang hina, di kandang domba. Saya kira tidak ada di antara kita yang lahir di kandang. Ada di sini yang lahir di kandang? Tentu tidak. Semiskin-miskinnya kita, tidak ada yang lahir di kandang. Tetapi Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dia tinggalkan kemuliaannya dan dia datang ke dalam dunia menjelma sebagai manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa Yesus adalah menjelma menjadi daging. Itulah sebabnya kita boleh percaya kepadanya dan kita mengakui bahwa sungguh dialah anak Allah yang hidup. Saya baca ayat yang ke-7 dalam terjemahan lama. Karena ada 3 yang menjadi saksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maka ketiganya menjadi satu. Dan ada 3 yang menjadi saksi di bumi, roh, air, dan darah. Maka ketiganya menjadi satu tujuan. Jikalau kesaksian manusia kita terima, maka lebih besarlah lagi kesaksian Allah. Karena inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa ia sudah menyaksikan dari hal anaknya itu. Haleluya. Allah menyaksikan tentang anaknya, dan anaknya ini kita percaya.
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang selalu dikumandangkan di momen-momen seperti Natal. Dan saya percaya setiap orang Kristen tahu akan ayat ini. Dari sekolah minggu sudah diajarkan dan sudah dihafal ayat ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Anak Allah bukan dua. Anaknya cuma satu. Dia karuniakan kepada saya, dia karuniakan kepada kita. Dan barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia pasti dihukum. Di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan hukuman bagi mereka yang tidak percaya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di sini karena kita percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah itu. Itu adalah kesaksian Allah bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rasa syukur, rasa hormat kita kepada Dia yang layak menerima pujian hendaknya keluar dari dasar hati kita. Sehingga tiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita memiliki motivasi yang benar. Kita memiliki motivasi yang betul untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan segenap hati. Bukan ikut-ikutan, tidak. Tetapi karena kita menikmati, kita mengalami bahwa sesungguhnya Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Jikalau kesaksian manusia kita terima, maka lebih besar lagi kesaksian Allah. Karena inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia sudah menyaksikan dari hal anaknya itu. Ayat 10. Maka orang yang percaya akan anak Allah ada kesaksian dalam dirinya. Maka orang yang tidak percaya akan Allah menjadikan dia pendusta, sebab orang itu tidak percaya akan kesaksian yang disaksikan Allah tentang anaknya. Maka inilah kesaksiannya, Allah sudah mengaruniakan kita hidup yang kekal, dan hidup itulah di dalam anaknya. Allah sudah memberikan kita hidup yang kekal. Itu adalah kesaksian Allah. Dan ketika kita percaya kepada Yesus akan anak Allah yang hidup itu, kita memiliki hidup. Haleluya. Kita memiliki hidup, bukan sekedar bernafas, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hidup yang kekal. Dan ayat yang ke-12 di situ dikatakan, maka orang yang mempunyai anak itu mempunyai hidup, dan barang siapa tidak mempunyai anak Allah itu tiada mempunyai hidup. Begitu jelas firman Allah. Orang yang mempunyai anak itu, yaitu Yesus, dia mempunyai hidup, hidup yang kekal. Tetapi mereka yang tidak memiliki anak itu, bukan memiliki anak ya, seperti hubungan suami istri, ada anak yang lahir. Bukan itu yang dimaksud. Bukan keturunan daging. Tetapi anak yang jelas, sudah jelas firman Allah, bahwa kesaksiannya itu bahwa hidup yang kekal ada di dalam anaknya. Ada di dalam Yesus Kristus. Hidup yang kekal ada di dalam Yesus Kristus. Petrus dengan satu keyakinan memberikan kesaksian yang begitu hidup di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Di situ dia saksikan bahwa karena di bawah kolong langit ini dan di atas muka bumi ini
Tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia kecuali di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang kita percayai. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa kehidupan kita ini, beberapa minggu yang lalu saya katakan, saya bawa bahwa hidup kita harganya sudah dilunasi oleh Yesus Kristus di atas salib, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan, tengoklah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Kita dikatakan anak Allah karena kita boleh percaya kepadanya, bukan karena kita baik, tetapi hanyalah anugerah Tuhan, hanyalah karena kemurahan Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, bahwa oleh anugerah kamu diselamatkan. Hal itu bukan usahamu, bukan pekerjaanmu, bukan kebaikanmu, bukan kebaikan saya, bukan kebaikan kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah berarti satu pemberian secara cuma-cuma. Haleluya, ada anugerah, yaitulah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari hidup ini yang sudah ditebus dan kita boleh percaya kepada Yesus Anak Allah yang hidup itu, kita memiliki hidup. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki Anak Allah itu, ia tidak memiliki hidup. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa syukur yang bagaimana yang patut kita persembahkan kepada Tuhan, yang patut kita berikan kepada Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya minta tolong Pendeta Max bacakan lagi. Haleluya. Apa yang kita harus buat dan kita lakukan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Haleluya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan keluar dari Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun godaannya. Sebab ini pasti terjadi. Akan ada godaan, akan ada tawaran-tawaran yang membuat kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Kita keluar dan tinggalkan Yesus. Tetapi firman Allah pagi hari ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidup saya, hidup kita, hidup jemaat ini tetap di dalam Dia, di dalam Anak Allah. Sebab ketika kita ada di dalam Dia, kita beroleh hidup yang kekal. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini hal yang harus kita buat, yang harus kita lakukan. Sebab kita telah ditebus, kita telah percaya kepada Yesus. Jangan kita keluar dari Dia. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama, di situ dikatakan, Roh bersaksi bahwa pada akhir zaman, di mana saya
kita berada hari-hari ini, banyak orang akan gugur daripada iman. Banyak akan gugur daripada iman. Karena apa? Tidak berbakti dengan segenap hati. Tidak berakar di dalam Tuhan. Keluar dari Tuhan. Tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak dibangun di atas Dia, yaitulah di dalam Yesus Kristus. Nah, firman Allah menghimbau saya, menghimbau kita. Kamu telah percaya. Saya telah percaya kepada Yesus Kristus. Hendaklah hidup saya tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Jangan goyah. Jangan bergeser dari Yesus Kristus. Untuk apa kekasih di dalam Tuhan? Yesus sendiri katakan, apa gunanya seseorang memiliki segenap dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Tidak ada yang dapat dipakai untuk menebus kehidupan kita, kecuali kita percaya kepada Yesus yang telah tersalib untuk kita. Paulus menyadari keadaannya sebagai seorang pembunuh orang Kristen. Tetapi di tengah jalan menuju ke Damsyik untuk membunuh dan membinasakan orang Kristen, Yesus menampakkan dirinya kepadanya. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ketika seseorang menganiaya orang yang percaya kepada Yesus, itu berarti dia sedang menganiaya Yesus. Tetapi kita bersyukur, kekasih, Yesus tidak ada lagi. Kita lihat secara jasmani. Tetapi ketika ada orang Kristen yang dianiaya, mereka tidak sadar bahwa dia menganiaya Tuhan. Dan kekasih di dalam Tuhan, barangkali kita tidak membunuh secara jasmani, tetapi ada pembunuhan yang saya boleh katakan pembunuh berdarah dingin. Apa itu? Kebencian. Haleluya. Seseorang yang membenci saudaranya, kata firman Allah, dia adalah seorang pembunuh. Jelas firman Allah katakan, kalau seseorang membenci saudaranya, ia adalah pembunuh. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, jangan kita membenci siapapun. Sedangkan musuh, firman Allah katakan, jangan dibenci. Kamu beri makan kepada musuhmu. Apalagi dengan orang yang bersama-sama beriman. Mari kekasih di dalam Tuhan, segala hal-hal yang membuat kita, yang akan membuat kita terpisah daripada Tuhan, kita keluar dari Yesus, mari kita tanggalkan. Segala hal-hal dosa yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan rohani kita, kita tinggalkan yang namanya dosa. Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Sekecil apapun itu namanya dosa. Dosa tetap dosa. Dan harus ditinggalkan. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam hati kita, yang kita dapat menyebut Aba ya Bapa, itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, sehingga kita dapat berkata Aba ya Bapa. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Minta tolong hamba Tuhan Max, Pendeta Max, tolong baca lagi. Roma 8 ayat yang ke-16. Haleluya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Roh itu, roh apa? Roh Kudus bersaksi
bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dari latar belakang apapun keadaan kita, Tuhan tidak lihat hal itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Adakah kita memiliki hati yang tulus dengan Tuhan? Tidak hanya tulus kepada Tuhan, tetapi kita pun tulus kepada sesama kita. Dan hidup yang ada ini menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah katakan, kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau kita tanam sesuatu lalu tidak berakar, pasti mati. Demikianlah kerohanian kita yang tidak bertumbuh akan mati. Ada 4 perumpamaan di dalam Injil. Dikatakan bahwa benih tertabur di pinggir jalan, di tempat yang berbatu, di tempat yang tumbuh onak dan duri, dan benih yang berbuah, yang menghasilkan buah. Ada 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Itulah benih yang tertabur di tanah yang baik. Ketika saya mendengarkan firman Allah, kita mendengarkan firman Allah, kita simak firman Allah, dan kita minta Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Firman itu akan bertumbuh di dalam hati kita. Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu teguh di dalam iman. Tidak mudah tergoyahkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Apapun keadaan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak mungkin kita tidak akan menghadapi masalah. Ada pasti hal-hal yang dapat menyedihkan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi Alkitab mengajarkan, ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Kita tidak hanya bersyukur kalau kita dapat berkat. Kita tidak hanya berterima kasih kalau kita naik pangkat. Kalau kita dapat peringkat yang baik. Kita tidak bersyukur hanya itu. Tetapi ketika kita sakit pun, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Ketika anak-anak kami masih kecil dan mereka sakit, saya katakan berterima kasih kepada Tuhan. Dan sungguh itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa ketika menghadapi masalah, dan masalah pasti ada, tetapi kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Masalah pasti ada. Dan masalah itu Alkitab katakan kalau dari luar kita dapat memaklumi. Tapi kalau masalah dari dalam, wah itu yang repot. Tetapi kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, barang siapa memiliki anak Allah, memiliki hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki anak Allah, yaitu Yesus, tidak memiliki hidup. Mari. Sudahkah kita percaya? Sudahkah kita yakini kebenaran ini dalam hati kita? Bahwa saya telah percaya kepada Dia. Saya adalah anak Allah. Mungkin orang kata, wah terlalu sombong.
katakan saya anak Allah. Tidak apa-apa, tetapi itulah kebenaran kekasih yang kita percayai, bahwa kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Bukan darah domba, bukan darah kerbau, tidak. Saya ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal, darah yang tidak bercacat dan celah. Betapa bahagianya kehidupan kita ini. Dan rasa syukur apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dituntut untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-11 dan 12 di situ dikatakan, hormatilah anak itu. Hormatilah anak itu, yaitu anak Allah itu. Hormatilah Yesus supaya jangan ia murka, karena mudah sekali murkanya menyala-nyala. Terjemahan lama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadari bahwa hidup kita sudah ditebus. Jangan kita membawa hidup kita semaunya. Kita lakukan apa yang kita mau, kita lakukan. Tidak ada aturan firman Allah yang mengatur kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada firman Allah yang mengatur saya. Ada firman Allah yang mengatur kehidupan kita. Dan kita tidak akan mampu tanpa Roh Kudusnya ada dalam hati kita. Di dalam Roma 8 tadi ayat yang ke-6 di situ dikatakan, Roh bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Betapa berbahagianya hidup ini. Kendati pun mungkin orang lain akan berkata, wah, bahagia apa yang dimiliki. Tetapi percayalah, ketika kita ada di dalam Yesus Kristus dan sungguh-sungguh kita meyakini, ada kebahagiaan di dalam diri kita yang orang lain tidak alami, yang orang di luar sana tidak tahu, tetapi kita alami dan kita bersyukur dapat berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu sadarilah bahwa kehidupan kita, saya adalah anak Allah. Saya memiliki hidup yang kekal. Ini kita sadari bahwa barang siapa percaya kepada anak Allah, ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak Allah, tidak mempunyai anak Allah, dia tidak memiliki hidup. Hidup bukan sekedar bernafas, tidak. Tetapi yang dimaksud sini adalah hidup yang kekal. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah percaya, tetaplah di dalam Dia. Jangan keluar dari Dia. Akan ada godaan, akan ada rayuan, tetapi tetaplah di dalam Dia. Pegang terus, yakini terus bahwa hanya Yesuslah juru selamat satu-satunya. Tidak ada duanya kekasih. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari hidup ini bahwa betapa bahagianya kita percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebabnya Bapak Ibu kekasih, firman Allah kita telah dengarkan bahwa barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak memiliki anak Allah, tidak memiliki hidup. Mari, betapa begitu banyak orang yang tidak memiliki anak Allah. Tetapi kita ada di sini karena kita memiliki anak Allah, yaitulah Yesus. Ada jaminan hidup yang kekal. Saya katakan tadi, Paulus menyadari ketika dia sudah diselamatkan, dia sadari bahwa aku orang yang celaka,
Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Karena orang yang berdosa upahnya adalah maut. Tetapi mereka yang sudah kendati pun berdosa, tapi dia akui dosanya, dia tinggalkan, maka dia beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadari betapa bahagianya kita hidup di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali kita percaya kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Allah, saya tidak akan bawa lebih jauh lagi. Tuhan memberkati kita. Tetaplah di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, di atas Yesus, bertambah teguh di dalam iman, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan itu pujian, Ku berbahagia. Biar kita menyanyi pujian ini bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang berbahagia, sebab kita memiliki anak Allah yang hidup. Haleluya. Nyanyikan bukan sekedar keluar dari bibir mulut kita, tapi kita sadar bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Kita yakin dengan teguh. Haleluya. Awal kita nyanyi dengan segenap hati yang keluar dari hati kita, naik ke hadapan Tuhan, rasa syukur, rasa bahagia karena kita memiliki Yesus yang
Engkau telah pilih, yang Tuhan telah panggil untuk menjadi ahli waris-Mu, untuk menjadi anak-anak pilihan-Mu, anak-anak kesayangan-Mu yang Engkau telah tebus dari lumpur dosa, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib, dan menerima janji firman-Mu, menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami taruh firman-Mu di dalam hati kami oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan mampukan setiap hidup ini untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam seluruh langkah-langkah kehidupan kami masing-masing. Dimanapun kami berada, biarlah seluruh hidup ini Tuhan memancarkan kasih Tuhan, menjadi berkat dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Ibu Gembala kami yang sudah menjadi berkat Tuhan pagi hari ini bagi kami jemaat Tuhan. Tuhan berkati terus, kuatkan, sehat-sehatkan terus Ibu Gembala kami. Bahkan Roh-Mu Tuhan, hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, otoritas ilahi menjadi bagian dan milik Ibu Gembala kami. Singkapkan terus Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu di dalam hidup dan pelayanan Ibu Gembala kami yang ada. Setiap kami jemaat Tuhan yang dilayani, kami semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih kami kepada Tuhan, di dalam iman percaya kami terus bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami diberkati oleh firman-Mu, dan kami akan melanjutkan ibadah kami pagi hari ini dengan menabur syukur kami kepada Tuhan. Setiap taburan yang kami lakukan pagi hari ini, besar kecilnya Tuhan, semuanya kami menikmati berkat Tuhan. Berkat-Mu menjadi bagian dan milik kami dalam tiap rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, bahkan bagi anak-anak kami, berkat Tuhan tercurah bagi kami. Kami lakukan dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Sambil kita lakukan pujian tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu
memberkati persembahan yang telah kita berikan. Selanjutnya, baik. Pengumuman untuk kegiatan kita sepekan. Besok ada latihan untuk ibadah tahun baru. Kemudian hari Selasa jam 7 malam. Hari Selasa 31 Desember 2024 jam 7 malam ada kebaktian kunci tahun di tempat ini. Mari sidang jemaat kita hadiri bersama ibadah kunci tahun jam 7 malam tanggal hari Selasa 31 Desember. Kemudian hari Rabu 1 Januari 2025 jam setengah 9 pagi ada kebaktian tahun baru 1 Januari 2024. Kemudian 2025. Hari Kamis dan hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Ada tambahan? Baik. Informasi tambahan tanggal 1 Januari itu ada perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Jadi seperti biasa 1 Januari perjamuan kasih, masing-masing rumah tangga membawa lauk pauk dari rumah. Pemuda remaja kalau mau bawa lauk pauk juga boleh. Isi laut juga dibawa, terserah. Lauk pauk kita akan habis ibadah buka tahun. Haleluya. Tahun baru kita ada perjamuan kasih, jadi dipersilahkan jemaat untuk membawa lauk pauk masing-masing. Demikian Sabtu tanggal 3 Januari ada kebaktian syukuran, ucapan syukur di keluarga Bapak Barnabas jam 10 pagi. Dengan penuh kasih keluarga mengundang kita dan hari Rabu kemarin juga menyampaikan secara langsung. Jadi diundang semua jemaat. Demikian ya. Gita, cocok. Hari Sabtu tanggal 3 Januari 2025 keluarga mengundang kita untuk mengikuti kebaktian ucapan syukur di keluarga Bapak Barnabas di Lengke. Maaf, hari Jumat ya. Tanggal 3 hari Jumat. Ya, sekali lagi maaf. Maaf terus. Tetap tanggal 3 hari Jumat. Ya, biasa belum terlalu sibuk di kantor. Karena dekat-dekat sholat Jumat toh. Jadi tanggal 3 hari Jumat keluarga sudah konfirmasi. Tanggal 3 jam 10 pagi keluarga mengundang kita untuk ucapan syukur di keluarga Bapak Barnabas di Lengke. Demikian pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Dan yang belum ambil kalender, masih ada kalender dari FKGM, harga sisa 7, harga 50.000, boleh di cash, tidak di kredit. Terima kasih, demikian informasi untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua umat-umat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Soalnya kita bangkit berdiri. Ku berbahagia, yakin teguh. Ibu Gembala akan tutup kita dalam doa. Bahagia, yakin
Engkau adalah anak Allah dan Engkau telah mengangkat kami menjadi ahli waris-Mu. Kami sungguh berbahagia. Tidak ada kebahagiaan yang kami nikmati selain di dalam Yesus Kristus. Kami telah bersekutu memuliakan Tuhan, beribadah kepada-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberi jaminan bagi kami bahwa ketika kami ada dan percaya kepada Yesus, kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih banyak Bapa untuk jaminan bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan, berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun, tetapi kami tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus kuatkan kami. Karena kalau Engkau menguatkan kami, niscaya kami kuat. Kalau Engkau menolong kami, niscaya kami tertolong. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk ibadah yang kami telah lakukan. Segala kekurangan yang Tuhan dapatkan, ampuni Bapa. Sempurnakan apa yang kami lakukan saat ini. Bahkan setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, Tuhan yang adalah sumber segala berkat, memberkati umat-Mu dengan segala kelimpahan dari Tuhan. Berkati dalam tugas pekerjaan, di dalam usaha apapun yang umat-Mu kerjakan, yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Setiap umat-Mu yang datang dengan keadaan sakit mungkin, kami percaya di dalam nama Yesus disembuhkan. Yang datang dengan kelemahan, di dalam nama Yesus dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Pulang bersama dengan umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Dan biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai bahkan seluruh kegiatan yang kami hadapi. Baik itu ibadah kunci tahun, ibadah tahun baru dan ibadah syukuran. Diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari siang ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi, selamat siang, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.